Saya mau sampaikan sebuah pesan singkat, gini aja. Ini mendadak saya pikirkan, saya kasih judul, bukan profesinya, tetapi jiwa-jiwa. Oke? Tulis saja itu, bukan profesinya, tetapi jiwa-jiwa. Buka bersama dengan saya 2 Raja-Raja pasal 4, minyak seorang janda, ayat 1 sampai ayat 7. Bukan profesinya, tetapi jiwa-jiwa. Saya baca dulu ya 7 ayat ini minyak seorang janda. Ayat 1, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku, apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saya jadi ingat, carilah dahulu kerajaan sorga, segala sesuatu akan ditambahkannya. Hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu, di ayat terakhir di dalam perikop cerita ini. Ayat ke-1 dimulai dengan sebuah kebutuhan yang mendesak. Manusia itu punya kebutuhan, dan sadarkah kebutuhan mendesak manusia itu spiritual, bukan jasmani atau fisikal. Segala sesuatu yang material itu sifatnya sementara, tapi yang kekal itu yang luar biasa. Karena itu apapun profesi kita, ingatlah untuk mencari kerajaan sorga dahulu sebelum segala sesuatu. Sadarkah kita, di dalam penempatan Tuhan di dalam hidup ini, ada sebagian orang sebagai dokter, insinyur, dan sebagainya. Kalau waktu masih kecil dulu, kalau ditanya cita-cita apa, karena zaman itu belum zaman internet, jadi kita terbatas pengetahuan dan kreativitas juga belum seperti hari ini. Anak kecil selalu jawabannya salah satu dari 3. Kalau memang mereka itu brilian sekali, orangnya ambisius gitu, ceritanya paling tidak 4. 3 sehat, 4 sempurna. Mau jadi apa? Dokter, insinyur, atau pilot? Selalu begitu. Lalu ada yang nyeleneh berkata, presiden. Saya dulu selalu bilang, mau jadi apa? Mau jadi dokter. Karena saya selalu mengagumi itu. Nah, tapi tahukah Anda bahwa bukan profesinya? Profesi itu talenta. Visi itu hanya satu loh di atas muka bumi. Yang pasti ya, tujuan hidup kita hanyalah setunggal, atau setunggal itu bahasa Jawanya 1 atau 2 ya? 1 ya. Saya tanya kru di balik layar nih. Tujuan hidup hanyalah satu saja, menyenangkanmu Tuhan. Manusia sih jatuh dalam dosa, nggak tahu itu. Mereka perlu melalang buana dalam jiwa, baru ketemu Yesus Kristus suatu hari. Saya ketemu Tuhan itu umur 18 tahun. Aduh, agak telat sih dibandingkan anak-anak kecil hari ini yang sudah dilawat oleh Roh Kudus di gereja kita. Tapi masih relatif muda dibanding orang lain yang masih harus seperti ikan salmon ke sekeliling dunia baru kembali lagi ke tempat asalnya. Tempat asal kita itu adalah gambar dan rupa Allah. Sebelum kita itu apa profesinya, kita semua itu anak-anak Tuhan, tepat sekali perkataan ini. Kita dicipta dalam gambar rupanya, kita itu forever hutang budi. Belum lagi Yesus mati, wah sudah terbayar lunas. Kita ini nggak bisa memiliki hak apapun atas hidup sendiri. Tahukah Anda? Jadi, tujuan hidup kita itu hanya satu. Lalu visi itu juga hanya satu pula.
Ketika kita mengenal Tuhan hanya ada satu, yaitu amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Dan ajari mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Saya coba lihat ya, compare dari Injil ke Injil. Di kitab Markus dikatakan, pergi beritakan Injil kepada segala makhluk bahkan. Orang baik, orang jahat, ada orang tertentu itu kayak makhluk. Go, preach the gospel to all creation. Ada orang tertentu nggak kayak manusia, sifatnya kayak hewan. Itu orang monster tenan. Makanya kata makhluk itu bukan berarti kita disuruh injilin dogi, suruh injilin ikan, suruh injilin burung di udara. Bukan, mereka bernyawa tapi nggak berjiwa. Mereka nggak punya roh ceritanya. Kita harus injili manusia, tapi Tuhan memberikan segala makhluk supaya kalau kita merasa tetangga kita itu Hitler, tetangga kita itu monster, Injil tetap harus diberitakan kepada mereka. Lalu kitab Lukas, berita pengampunan harus sampai kemana-mana. Nah, saya kalau jelaskan ini, membuat mata hati kita terang. Seharusnya ya, kita semua mengerti bahwa apapun profesi kita, kecuali kalau kita itu adalah gangster, pelacur, koruptor, nah yang itu harus bertobat profesinya. Kalau profesi kita tidak perlu bertobat, tapi orangnya kita harus bertobat dari ini. Hidup untuk diri sendiri. Apapun keahlianmu, pebisnis, jagonya cari duit. Dokter, jagonya sembuhkan penyakit dengan obat-obatan. Apoteker, sediakan obat-obatannya. Insinyur, bangun rumah, dokter pun butuh insinyur. Setiap kita itu loh nggak ada profesi yang lengkap. Masing-masing saling memerlukan. Jadi kita nggak boleh menyombongkan diri dan meninggikan diri dan berkata, profesiku ini yang paling mulia. Mana ada? Saya seorang pendeta. Saya gembalakan jiwa-jiwa. Jiwa manusia. Dokter, insinyur, pilot. Bahkan presiden, perdana menteri kalau perlu. Semua orang butuh Kristus. Tapi saya tidak bisa practicing medicine. I'm not licensed. Saya nggak bisa bangun. Insinyur mungkin taste atau selera saya kurang bagus. Ukur-ukuran saya kurang tepat. Kalau saya bangun rumah itu ambruk, tapi bangun rumah Tuhan saya bisa. Setiap kita saling memerlukan. Tapi ingat ya, seperti tubuh masing-masing kita disusun dengan rapi. Masing-masing memerlukan. Dokter paling tahu kan, bukan apa yang nampak luar itu. Ginjal kita kalau gagal berfungsi gimana? Mau cantik rupanya, sebentar lagi dia akan keriput. Kalau di dalam dirinya, organ tubuhnya hancur, aus tuh di dalam dirinya. Tidak akan bisa, kita tahu dengan jelas bahwa setiap profesi itu saling memerlukan, bukan hanya yang kelihatan bagus. Tapi sadarkah Anda bahwa Tuhan telah merajut kita semua dengan satu tujuan, untuk menyelesaikan amanat agung itu? Nah, namun demikian setiap profesi punya loopholes-nya, seperti saya katakan, setiap profesionalisme pekerjaan atau karir itu punya tantangannya tersendiri. Wong kita ini hidup di dalam dunia yang jatuh kok. Pasti tidak friendly kepada kerajaan Tuhan. Setiap profesi itu ada gangguannya, godaan, termasuk kerohanian. Benar. Apapun juga selama ada di bawah kolong langit, di atas muka bumi, mesti ada tantangannya. Namanya ikut Yesus harus lawan arus. Nggak lawan arus, pasti aus. Kerohaniannya pasti nggak kemana-mana. Makanya itu jangan suam-suam kuku jadi anak Tuhan. Harus berapi-api. Nah ingat, bukan profesinya, tapi jiwa-jiwa. Visi kita tertinggi itu jiwa-jiwa. Ya. Nah sekalipun jiwa-jiwa, kalau bicara dalam dunia bisnis, gimana? Mesti ada namanya hikmat di lapangan. Mesti ada tantangan. Masa saya beritakan Injil, saya mau cuan-cuanan? Nah, itu balancing-nya gimana, mengimbangkan, itu pasti ada hikmat Tuhan di dalamnya. Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita menyelesaikan amanah tanpa hikmat-hikmatnya. Karena itu kita harus beriman dulu, percaya, lalu berjalan dengan iman, nanti dalam berjalan dengan iman, Tuhan akan tunjukkan hikmat-hikmatnya. Seorang politikus, seorang yang bekerja di area-area yang grey atau abu-abu, atau di dunia medis, seeing is believing, right? Bagaimana itu kontrasnya dengan iman yang believing without seeing? Buktinya Dr. Lukas bisa tuh. Dr. Lukas itu multi talenta. 100% dokter, but he's also 100% elsewhere. Dia nggak pelin-pelan.
Dia bukan orang yang punya double personality atau kepribadian ganda, bukan. Tapi dia adalah seorang yang bisa menghidupi imannya dalam dunianya. It's just amazing of him. It's just amazing of him. Saya nggak akan bahas Dr. Lukas di dalam pesan saya sekarang. Itu ada sendiri. Tapi hari ini saya mau bahas tentang seorang janda. Saya baca sekali lagi, lalu saya tunjukkan kepada Anda bagaimana jiwa-jiwa adalah apa yang ada di pikiran Allah ketika memberi mujizat kepada seorang wanita dalam kesusahannya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Tunggu dulu, istri-istri para nabi salah satu, berarti orang ini suaminya adalah seorang nabi. Itu profesinya, seorang pendeta lah ceritanya zaman perjanjian lama. Sambil berseru begini, hambamu suamiku sudah mati. Oh, sudah almarhum ceritanya. Ini wanita sudah menjadi janda. Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Nah ini dia, pertanyaan saya yang pertama adalah, ini pendeta suaminya. Dan istrinya jelas-jelas berkata dia takut akan Tuhan. Udah jangan percaya. Kalau orang berkata mengaku-ngaku dia takut akan Tuhan, tanya istrinya. Kalau istrinya bilang dia takut akan Tuhan, dia takut akan Tuhan karena istrinya yang melihat setiap hari. Kalau dia ngaku-ngaku bahkan di atas mimbar, itu banyak orang bisa. Tanya keluarganya. Kalau istrinya berkata bohong tuh, munafik dia. Luar dalam nggak sama, atas mimbar, bawah orang beda. Nah itu tolong dicatat, hati-hati dengan orang demikian, nabi palsu ceritanya. Istrinya bilang dia takut akan Tuhan kok. Pertanyaan saya kenapa kok dia bisa terlibat hutang? Kalau dia judi pasti bukan takut akan Tuhan. Menurut saya sih mismanagement. Harusnya dia hire akuntan. Dia harusnya punya CFO kalau dia dalam bisnis. Bahkan dalam gereja pun organisasi dia harus ada orang yang manage keuangannya. Lihat ya, nggak ada profesi yang lengkap kan? Nggak ada profesi yang lengkap. Jangan sampai kita merasa kalau kita adalah satu profesi dan profesi itu mulia, kita merasa bahwa kita tahu segala sesuatu. You be very surprised. Ada dokter, bahkan dokter kanker, nanti kena kanker. Matinya karena kanker. Itu mengajari kita apa? Kita nggak boleh syukuri kalau kita ada yang mendengar yang seperti itu. Kita harus menangis dengan orang yang menangis. Jangan pernah jadi seorang nabi, lantikan diri sendiri yang suka tuding-tuding dan berkata, Tuhan menghukummu. Jangan begitu. Never say that. Never say that. Kan juga nggak tentu. Tapi kalau ada kasus seperti itu, hikmah apa yang bisa kita ambil? Saya kasih contoh di dalam masyarakat. Kita harus berpikir seperti apa? Kita pertama-tama harus gear all our faith. Kita harus tujukan seluruh iman kita untuk menolong orang itu, menguatkan, mendoakan, bahkan untuk sebuah mujizat yang tidak bisa diberikan semata-mata oleh medis. Kadang-kadang ketika manusia angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tetapi kita juga harus mengusahakan sebagai good citizen, sebagai warga negara yang baik, sebagai keluarga yang baik, rekan, teman, handai taulan, kita berikan penanganan yang terbaik, perawatan yang sebaik-baiknya. Manusia harus berusaha bukan, meskipun Tuhan yang menentukan. Manusia bisa memikirkan jalannya, Tuhan yang menentukan langkahnya. Berarti kita juga harus memikirkan jalannya kan. Cari jalan itu maksudnya. Tapi teologi apa yang harus kita petik dari hal-hal seperti itu? Manusia harus takut akan Allah. You can be expert in one field. Anda bisa, dan Anda bisa hebat di satu profesi, jebol di hal lain yang membutuhkan profesi lain untuk menjawabnya. Berarti semua orang butuh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengkonekkan. Makanya orang yang merasa dirinya itu self-sufficient, dia sendiri bisa berdiri sendiri, orang seperti itu akan dibodohi oleh satu hal. Dibodohi oleh siapa? Dibodohi oleh kehidupan. Dia akan dicuri segala berkatnya. Not only we need God, we need each other. Tidak hanya kita butuh Tuhan, kita butuh satu sama lainnya. Tapi anehnya, seorang artis contohnya, wah dia luar biasa dan dia merasa semua orang mengelukan dan mengagungannya. Tidak hati-hati, dia bisa sombong berjalan, dia bisa berjalan dengan menengadah ke langit. Bisa bahkan hidungnya menantang sorga ke atas sana, dia merasa dia di atas langit-langit, di atas awan-awan, hanya karena jutaan orang yang view dia di sosial media. Be careful. Someday you may be a patient too. Suatu hari Anda pun bisa jadi seorang pasien. Nggak tentu. Karena kita butuh
Tuhan, kita perlu satu dengan yang lainnya. Everybody needs somebody sometimes. But everybody needs God all the time. Bukan profesinya. Ini seorang pendeta perjanjian lama, nabi takut akan Tuhan. Ternyata takut akan Tuhan saja nggak cukup ya. Nggak cukup. Ya, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anaknya menjadi budaknya. Berarti ini janda muda. Kalau anaknya masih di bawah umur bisa diambil. Kalau sudah di atas umur, nggak bisa apa-apa penagih hutangnya. Jadi kasihan sih menurut saya ya. Tapi di sini saya juga pelajari sesuatu. Bahwa lewat cerita ini, takut sama Tuhan saja nggak cukup. Kita harus punya visi yang lebih tinggi. Banyak orang berkata begini, aku bisa sih mengikut Tuhan at home. Nggak perlu community, nggak perlu komunitas satu sama lainnya. Nggak perlu. Nah, ternyata kalau saya baca nanti cerita berikutnya, saya mengambil kesimpulan spekulasi nih. Tapi saya yakin saya kalau sampai meleset pun nggak terlalu jauh-jauh dari senternya. Ini keluarga agak eksklusif. Eksklusif cara pandangnya. Banyak orang itu paradigmanya itu kaku. Paradigmanya kaku. Bisnis ya. Kalau orang berbisnis ya, kakunya di mana? Kakunya di sini. Everything can be bought by money. Karena dia memang adalah mesin uang. Jadi segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Nah itu bahayanya. Saya kasih contoh. Kembali ke medis. Kalau medis, segala sesuatu harus dari cara pandangnya. He's a doctor, he's just that. Nothing more. Nah itu bahayanya. Dia adalah seorang dokter, dia hanya itu. Nggak lebih dari itu. Segala sesuatu dari situ cara pandangnya. Jadi kalau nggak ngomong seputar itu, rasanya dia seperti ikan yang berada di luar akuarium. Atau ikan yang tiba-tiba keluar dari air dan nggak bisa bernafas. Banyak dokter nggak bisa bernafas kalau di luar dunia medisnya. Sehingga nggak bisa lagi diajak bicara atau diberi masukan soal pernikahannya. Kalau mau dikasih masukan tentang pernikahannya, lu siapa? Lu bukan dokter, saya nggak bisa respect. Jadi dia tertutup, jadi dia bisa sukses sekali di bidangnya, hancur di pernikahannya, cerai dan selingkuh berkali-kali. Tahukah, your life, hidup kita bukanlah profesi kita. Itu adalah sebagian hidup kita, bukan seluruh hidup kita. Pendeta juga sama. Dikit-dikit anaknya, hei jangan nakal ya kalau anaknya masih kecil. Anak kecil masa ngerti apa? Kamu tuh nanti apa kata jemaat kalau kamu berbuat begini? Jadi dia bawa dari seluruh dunianya itu hanya ministry. Sama dengan seorang yang punya karunia mengusir setan, kemana-mana bicaranya soal setan melulu. Dia nggak punya dunia lain. Ya dunia lain itulah dunianya dia. Ya dunia lain maksudnya dunia persetanan, roh jahat, yang gaib-gaib begitu. Memang ada orang yang punya pelayanan demikian. Yesus pun menubuatkan, kamu akan mengusir setan demi namaku, salah satu tanda daripada orang percaya. Dan ada orang tertentu yang khusus di situ seperti spesialis gitu. Saya masih ingat waktu saya awal-awal masih mulai pelayanan, saya ke desa-desa, ketemu banyak orang-orang yang dibelenggu roh jahat. Di desa, di kota juga banyak, di desa apalagi, banyak mistis-mistis begitu. Saya siswa sekolah Alkitab. Satu hari itu saya bisa mendoakan pasien nih, cerita-ceritanya yang kesurupan itu nggak bisa dengan medis, nggak bisa dengan psikologi, nggak bisa dengan ahli kejiwaan, itu roh beneran. Bagaimana nggak? Hal gitu nggak bisa dipura-pura. Kalau orangnya pura-pura teriak-teriak bisa, tapi kalau dia teriak, dia seorang cewek, perempuan, dia teriaknya suara laki-laki yang berat, suara pria tua. Lalu ada 7 suara bersamaan dalam satu suara, tidak ada sound efeknya. Itu bukan pakai sound system keluar dari mulutnya. Tenaganya begitu kuat, 10 laki-laki mental semuanya pegang dia. Saya rasa kita punya hak ilmiah untuk curiga bahwa sesuatu lebih dari dirinya ada di dalam dirinya. Dan waktu saya ngusiri yang begitu-begituan, tapi setelah itu teman-teman saya kaget. Pastor Philip kok tidak pernah membicarakan tentang itu ya? Gitu-gitu terus. Saya bilang, ngapain? Itu adalah pemakaian Allah atas hidupku. Hidupku adalah hidupku, bukan berarti ada 2 dunia nih. Saya sini sana beda, enggak. Saya tahu waktunya untuk meletakkan senjata saya dan jadi diri sendiri di dalam Tuhan. Dan orang lain bisa dengan mudah berbicara dalam hidup saya kalau memang itu saya perlukan dan kalau mereka memang berwenang. Saya akan izinkan, saya bahkan akan minta diajari. Jangan mentang-mentang setan seluruh neraka takut sama kita. Kita menjadi orang yang susah untuk dalam bahasa ini ya, dalam bahasa jalanannya susah dikandani.
Hanya karena kita merasa diri sakti. Just because, hanya karena kita sakti di satu area, bukan berarti kita sakti di semua area. Kalau setan tunduk sama saya tetap harus tunduk pada orang tua. Dan dengarkan nasihat mereka, sekalipun mereka bukanlah orang yang mengusir setan seperti saya. Sekalipun mereka bukanlah dokter, sekalipun mereka bukan orang yang lebih kaya. Orang kaya juga susah. Mereka hanya mau dengarkan orang yang lebih kaya lagi. Jadi orang kalau di bawahnya ngomong sesuatu, dia nggak dengarkan. Disitulah deception in the hearts of men. Atau tipu muslihat di dalam hati orang. Be very careful. Saya rasa nabi ini, sekalipun takut akan Tuhan, dia ada angkuhnya. Ini spekulasi ya, ini bisa subject to debates. Ini bisa untuk diperdebatkan, tapi ini adalah tafsiran saya. Kalau saya rasa orang ini agak eksklusif minimal, jikalau bukan keangkuhan. Dia nggak mau otak-atik soal keuangan. Aku dengar suara Tuhan langsung kok, nabi nggak melalui. Kalau zaman perjanjian lama, yang punya Roh Kudus kan cuman imam, raja, nabi. Cuman 3 profesi ini, yang lainnya nggak punya. Perjanjian baru kan dicurahkan. Jadi saya rasa dia waktu didatangi seorang accountant atau akuntan dan diberitahu, diajari harusnya gini manage-nya Pak, gini. Nah, kamu kok mau gurui aku? Mungkin dia masih muda, anak muda tahu apa? Belum makan asam garam. You see, all knowledge is God's knowledge. If there is a good knowledge, ada sebuah pengetahuan yang disampaikan oleh orang yang lebih muda, bahkan keledai pun jadi. Dan pengetahuan itu tidak melanggar pengetahuan yang kau pelajari di dalam bidangmu, profesimu. Tapi pengetahuan itu meluruskan, mengajari, melengkapimu. Terima dengan rendah hati. Itulah sebabnya profesi tertentu tidak mau masuk komunitas. Sesusah apa? Lebih gampang unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sorga. Bukan berarti orang kaya nggak masuk kerajaan sorga. Coba lihat Yusuf Arimatea. Lydia, itu raja kain ungu di Filipi. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf apalagi. Itu semua kaya raya. Ya. Bukan berarti ya, itu pilihan. Namun demikian, mengapa normalnya, commonly, secara umum, orang kaya susah sekali bergereja. Karena mereka merasa, what am I to learn? Saya harus belajar apa dari commoners, dari all this, semua these peasants, atau semua petani ini. Dokter juga susah masuk, karena pinter. Kepinterannya itu bisa jadi kebodohannya. Be very careful. Insinyur or whatever. Saya sebut ini nggak bisa sebut satu persatu. Tolong apply sendiri dalam situasi masing-masing. Pendeta juga sama. Waduh. Some people say doctors are the worst patients. Dokter adalah pasien yang paling buruk. Saya beritahu, pendeta adalah konseli yang paling buruk. Mau konselingin pendeta. Aku tahu segala sesuatu. Jangan lupa, nggak usah tahu tentang kehidupan. Nyetir mobil aja butuh spion kok. Nggak peduli dia sudah menyetir mobil 40 tahun, dia tetap butuh spion. Kalau saya dulu nyetir mobil di Kanada itu harus ada shoulder check. Kalau di Indonesia nggak perlu nih. Di situ tuh shoulder check. Jadi contoh tik, saya harus shoulder check begini dulu. Memastikan blind spot yang tidak bisa ditangkap oleh side mirrors atau spion saya, itu jangan sampai saya tabrakan dengan mobil sebelah yang high speed. Di mana kita difficult? Ini kasihan ini pendeta. Kenapa sampai dia separah itu hutangnya? Dia nggak mungkin judi karena dia takut akan Tuhan. Pasti mismanagement ini. Kok bisa sampai anak pun akhirnya harus jadi pembayaran. Menyedihkan. Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pertanyaan Elisa ini kayak memancing ya. Tulus sih, tapi ada hikmat di dalamnya. Bukan profesinya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dia tanya, you maunya apa? Mau uang? Mau apa? Dia nggak, minyak belum ada dalam gambaran, karena dia nggak tahu cara Tuhan menolong dia nanti ajaib. Tapi dia tanya, you maunya apa? Apa yang dapat kuperbuat untukmu? Elisa tanya ini dengan tujuan supaya dia mengerti dia sakitnya di mana. Kalau kita itu pergi berobat, kalau saya pusing nih ceritanya. Pusing selalu dikasih painkiller, obat pusing. Saya rasa lama-lama kalau begitu bisa malpraktek. Kita harus cari tahu dulu, mungkin harus tahu historinya. Kenapa pusing ini sering nggak? Atau dicari tahu, siapa tahu urusannya bahkan nggak ada hubungan dengan kepala, lubang giginya. Salah alamat ini, harus ke dokter gigi nih.
Pusing bisa sesuatu juga yang lebih parah dari itu. Saya nggak mau coba guruin ya, karena saya hanyalah commoners dalam hal ini, saya hanyalah peasant atau petani. Kalau di dalam dunia medis contohnya. Mungkin bisa jadi keseimbangannya, ada pusing-pusing tertentu. Mungkin dia ada kumat-kumatan di area itu. Bisa jadi juga tekanan, atau saya nggak tahu lah. Kita harus carikan. Jadi seorang dokter mesti tanya, apa yang dapat ku perbuat padamu? Itu harus dengan diagnosa yang tepat. Jadi sebenarnya Elisa sedang konseling wanita ini. Dia mau wanita ini 100% sembuh sampai ke akarnya, jadi sampai ke kausa, bukan hanya gejala. Elisa ini adalah nabi yang super top, bagus sekali, hamba Tuhan yang tidak malpraktek. Dia adalah seorang manusia Allah yang bergerak dengan inspirasi untuk menolong manusia keluar dari hole atau lubangnya selamanya. Tidak hanya sementara lalu jatuh kembali ke situ. Dia mau membawa freedom of the Holy Spirit atau kebebasan, kemerdekaan Roh Kudus ke dalam diri seorang wanita yang kasihan sekali. Ini kalau jatuh ke hamba Tuhan yang salah atau praktisi yang ngawur, ini orang kan jadikan bulan-bulanan seperti 12 seorang wanita yang 12 tahun pendarahan, tahu apa yang terjadi? Bolak-balik pergi ke tabib, malah habis semua uangnya nggak sembuh. Si Elisa tidak mau memanfaatkan manusia, Elisa tidak mau menyalahgunakan. Karena itu Elisa ingin sekali membuat wanita ini menemukan her ultimate freedom. Nah, you be very surprised apa yang Elisa tanya berikutnya, dan caranya dia ini menurut saya canggih sekali di zaman itu. Ini orang, nabi-nabi lain itu cuma datar. Ini orang seperti kepalanya sudah terbentur ke pintu gerbang sorga. Ini orang punya hikmat Allah. Ini Elisa dahsyat sekali. Ya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Beritahukan kepadaku apa yang kau punya di rumah. Dia tanya, you punya apa? Dia nggak coba menolong wanita ini supaya keluar dari hutang. Tapi keluar dari lubang jiwanya. Kamu punya apa di rumah? Ini aja penuh inspirasi. Dia bahkan bisa sebut di rumah. Kata rumah di sini, the house you own. Kok dia tahu dia punya rumah? Ini Elisa kan nabi. Beritahu kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Nah, kelihatan sekarang ternyata hatinya itu seperti lubang donat yang tidak terisi. Berkatalah perempuan itu, hambamu itu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Elisa sedang mengajari dia iman. Kalau dia memberikan wanita ini seekor ikan, dia akan makan sehari. Tapi kalau dia ajari bagaimana memancing ikan dan di mana, dia akan makan sepanjang hidupnya. Teach a man, give a man a fish and he's gonna eat for a day. Teach a man how to fish and where to fish. Show him where. He's going to eat for the rest of his days. Dia bilang, hambamu ini gak punya apa-apa sesuatu apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Mungkin dia, Elisanya, mungkin berkata begini, aduh, mungkin dia tepuk jidatnya. Dia berkata, aduh, gak punya apa-apa di rumah. Lah rumah itu apa? Bukanlah apa-apa. Ya sudah, Elisa kan bergerak lewat levelnya. Elisa ini sabar. Karena siapapun yang profetik, dia harus sabar dengan sesama. Kasih harus menjadi teman setia karunia. Tidak boleh seorang pebisnis itu ya tidak fair dengan orang lain. Mau meraup keuntungan, silahkan. Sebisa mungkin win-win, jangan dengan cara membangkrutkan orang atau menipu uangnya. Jangan halalkan segala cara. Menjadi seorang dokter yang memegang resep kesembuhan orang, ya, jangan sampai kita itu kasar dengan pasien. Ingatlah, pasien tidak terbentuk hanya dengan tubuh jasmani, tapi mereka juga punya perasaan. Beritahu terus terang, tapi pilihlah kata yang lebih baik. Karena ingatlah, the suffering they go through. Seorang pendeta hamba Tuhan juga sama. Jangan berkhotbah, kecuali kalau kita merasakan hati mereka. Kalau tidak, pesan apa yang Anda bawa? Apapun profesi kita, ingatlah Tuhan sayang jiwa manusia. Tuhan bukan hanya sayang Anda. Tuhan juga sayang orang-orang yang akan berurusan dengan Anda. Bersentuhan denganmu, bertemu denganmu. Tuhan sayang mereka juga. Kasih itu nggak lemah. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Bukan lemah lunglai. Kasih itu tegas, namanya tough love. Makanya itu, meskipun kasih itu tegas, dia nggak lemah.
Jangan pernah kita itu merasa kalau saya kasih nanti kan saya nggak bisa jujur sama pasien saya. Kalau saya kasih kan saya nggak bisa meraup keuntungan. Kalau saya nggak, mana bisa saya sukses kayak saya itu orang baik. Orang jujur selalu ditipu. Itu mitos-mitos di dalam pikiran kita yang harus kita cabut semuanya, itu bukan dari Tuhan. Nah, punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Oke, Elisa mulai dengan buli-buli. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tiba-tiba wanita ini yang adalah istri Nabi, istri hamba Tuhan, berubah menjadi juragan buli. Whatever will be. Tuhan bisa bekerja melalui apa aja, tapi di sini ada edukasi. Hari itu Elisa secara onsite mau ajari orang ini, bawa dia ke sekolah bukan online. Dia harus alami sendiri. Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit. Coba kalau Anda baca di ayat 3, lakonnya di sini bukanlah bejana, tetapi tetangga. Elisa tahu, bolong lubangnya dia, keluarga Cooper eksklusif, bahkan angkuh mungkin, mereka itu perlu berinteraksi dengan sesama. Apa yang membuat mereka jatuh ke dalam hutang piutang, itulah yang Elisa sembuhkan dulu, bukan hutang piutangnya. Orang yang suka berjudi, kalau nggak disembuhkan sifatnya yang suka berjudi, dikasih uang, ya ditutup lubang, mungkin pamannya kaya, ya kan, bayar semua, besok lusa jatuh lagi, hutang lebih banyak. Elisa mau sembuhkan kosanya, penyebabnya. Oh, Elisa ini punya diagnosa luar biasa, dan pertanyaan yang dia lemparkan dengan sopan sekali, harusnya Elisa bisa semprot. Kamu ini istri Nabi, keluarga Nabi, kok bisa sampai hutang begitu? Gimana sih? Elisa tidak lakukan itu. Daripada emosi, better be smart than emotional. Elisa ini saya kagum, orang ini berwibawa. Orang ini perkataannya itu seperti pedang bermata dua. Elisa itu bisa mengoperasi orang dengan sebuah interview. Someone's intelligence is seen by the questions he ask. Intelek seseorang itu kelihatan, spiritual intelligence apalagi itu dari pertanyaan yang dia lontar dan lemparkan. Jawaban itu juga menunjukkan kepandaian seseorang. Tapi pertanyaan itu juga menunjukkan hikmat Allah. Ya kan? Atau sebuah instruksi sederhana seperti Salomo katakan, belah aja bayi itu. Lalu mama aslinya menangis dan berkata, berikan dia. Salomo langsung tahu, motherhood cannot lie. Naluri wanita itu tidak bisa ditipu. Tidak bisa menipu maksudnya. Akan kelihatan mana ibu sesungguhnya. You see, tidak perlu pakai emosi dan kasar. Dosa tidak menyelesaikan perkara. Dosa memperpayah. Dosa hanya memperkeruh. Tapi kalau kita punya hikmat Allah dalam segala profesi kita, niscaya pemakaian Tuhan akan ganda. Profesi kita diberkati, tapi Allah punya pemakaian di atasnya. Nah, saya harap segala profesi kita akan ada hikmat Allah di dalamnya. Dan ujungnya adalah amanat agung jiwa-jiwa. Karena Tuhan suruh dia pergi minta bejana dari luar, ya kan? Berarti kan dia harus ketemu orang. Dia harus merendahkan hati. Dia harus cari community. Pergilah ke segala tetanggamu, jangan sedikit-sedikit ya, buli-bulinya artinya banyak-banyak ketuk semua tetangga. Jangan dikit-dikit bully, itu maksudnya Elisa ingin dia ketemu lebih banyak orang. Ayat 4, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Singkat cerita, sampai ayat 4 saja, nanti saya jelaskan. Ayat-ayat berikutnya, puji Tuhan. Seperti yang kita tadi baca, saya sudah bacakan, minyak itu mengalir tak berhenti sampai buli yang terakhir. Lalu setelah itu dia bisa menjual hasil itu, membayar hutangnya, dan hidup dari selebihnya dia serta anak-anaknya yang harusnya sudah jadi budak hari itu. Bayangkan, saya ajak Anda membayangkan, keluarga eksklusif ini yang merasa superior karena karunia rohani, atau karena kepandaian tertentu, atau karena studi. Ya kan? Bahayanya well-prayed man, manusia yang cukup banyak berdoa, atau well-studied or a learned man, atau seorang manusia yang banyak belajar, dan dia sangat-sangat berpengetahuan, adalah dia kalau tidak bijaksana, kalau tidak imbang hidupnya, dia akan merasa bahwa dia tidak butuh orang lain lagi.
Dia tahu segala sesuatu dan dia tidak punya visi lebih daripada sekedar profesinya. Tapi hari itu Tuhan memberitahu, dear lady, lewat Elisa. Hai ibu, ada satu hal yang kurang dari zaman suamimu masih hidup dulu sebelum dia almarhum hari ini. Kalian hidup hanya untuk keluargamu, sekalipun punya karunia kepekaan. Cuman ecek-ecek kaki di permukaan. Tidak pernah sungguh-sungguh jadikan jiwa-jiwa sebagai visi utama. You basically live for yourself with your giftings. Sekali-kali menolong orang dan merasa gimana. Tapi tidak pernah menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Buktinya, kalian tidak berinteraksi. Buktinya, kalian tidak juga mengulurkan tangan atau tidak menerima uluran tangan orang lain. I'm going to revolutionize your life. Kata Tuhan lewat Elisa, aku akan merevolusi hidupmu yang salah sejak dari zaman suamimu, Nabi itu. Aku akan menjadikan rumahmu pintu terbuka untuk tetanggamu. Aku akan jadikan pintu tetanggamu tidak lagi asing bagimu. Kamu akan pernah masuk ke sana. I want you to be a blessing. Aku mau kamu menjadi berkat buat orang lain. Karena bahaya seorang nabi terletak di sini. Karena karunia-Nya yang melebihi, dengan mudah terjadi exclusivity. Dia merasa dirinya itu adalah liga yang berbeda. Mulai hari ini, I will make you down to earth, kata Tuhan. Aku akan membuatmu mendarat. Membuatmu untuk, selain mendarat, membaur. Maka waktu dia ketuk pintunya, just imagine, saya kasih sedikit imajinasi. Dia mungkin gugup waktu ketuk pintu pertama, knock, knock, knock. Dibuka pintu. Dia pasti sungkan, masa diam-diam berkata, pinjem buli dong, tolong pinjem Gucci. Nggak mungkin, pasti ada basa-basi. Udah lama nih ceritanya. Sebelum dia jadi janda, apalagi setelah jadi janda, dia semakin menutup diri. Dia berkata, sorry Ci, boleh pinjem Gucci nggak? Oh, boleh. You kan istrinya Pak itu. Aduh, sorry ya. Apa yang terjadi dengan keluarga? Ya nggak apa-apa Ci, nggak apa-apa. Kan pinjem buli, untuk apa ya? Ada sih, ada 2. Tapi untuk apa ya? Iya gini loh Ci. Dia cerita, membuka dirinya. Lalu jadi kenal dengan tetangga tersebut yang selama ini jauh di hati. Saling menghibur, saling menguatkan. Itulah Gucci pertama yang Tuhan akan aliri nanti waktu dia bawa pulang, akan mengalir minyak. Pintu kedua diketok. Ting dong. Kali ini bukan ketok, ada belnya. Dibuka, tak lama setelah itu, dia kira dia mau pinjam Gucci. Ketika lihat sesama wanita, benjol matanya, menangis keras. Dia berkata, ayo oke Ci. Kenapa? Kami diambang cerai. Duduk. Lupa Gucci-nya. Ngobrol-ngobrol. Dari dia seorang janda, mengkonselingi orang lain daripada tadi meratapi diri sendiri, anak aku akan jadi budak esok hari. Dia lupa masalahnya, anaknya diajak masuk, duduk di situ ya, tunggu mama. Dia cerita, jangan cerai Ci, aduh Ci, you punya suami, mau cerai, aku enggak tahan Ci. Suamiku itu loh gini gitu. Aduh ampuni, ajak bicara baik-baik, dengan kuasa doa Ci, dengan kuasa doa. Saling cik-cak ini, saling tacik dengan tacik. Lalu habis itu yang satunya berkata, yang dianya berkata, jangan cerai. You punya suami itu hargai. Saya sudah tidak punya suami. Saya dulu juga sama suamiku, kadang-kadang juga cekcok. Tapi hari ini ketika ditinggal oleh beliau, saya merasakan susahnya jadi janda. Aduh enaknya kalau anak-anak masih punya papa. Jangan rampas hak istimewa itu dari putra-putrimu. Sama kan, anak Taci ini ada 2, anak kami juga 2. Kalau mereka tidak punya ayah, jangan dirampas itu. Orang tua lengkap itu berkat tak terhingga. Ayo Ci, gitu ya. Oke doakan. Karena dia respect, ini istri hamba Tuhan, didoakan. Amin. Setelah itu dia keluar, makasih ya Ci. Terus dia mau keluar, lalu lupa. Ci, by the way, punya Gucci enggak?
punya bully. Oh iya ada, ambil semua, kalau perlu seluruh bathtub saya ambil sekalian. Dia saking bersyukurnya ditolong tadi. Masuk lagi ke tempat yang lain. Nggak dibuka-buka pintu, tapi dengar piring-piring pecah. Berkelahi satu rumah. Dia masuk ke dalam. Lalu dia tenangkan mereka, lerai dan bereskan. Masuk ke rumah yang satunya lagi. Kucingnya kurang banyak nih. Dia curiga nanti nggak cukup minyaknya untuk dijual dan gantikan hutangnya. Tapi tetangga itu aku nggak pernah masuk sebelumnya. Dia itu pendatang. Dia itu imigran. Dia dari negara tetangga. Mungkin dari Syria, Sirofenisia itu loh atasnya sana. Orang ini nggak percaya Tuhan. Di depan aja ada gambar atau ada pernak-pernik sesuatu. Dan dia tahu itu superstisi, kepercayaan. Dia masuk aja nggak welcoming. Dia ini hamba Tuhan. Aku nggak mau kena yang najis. Itu roh jahat. Kami ini nabi, tinggal di dalam hadirat Allah. Holy, holy, holy. Sekarang harus ke pelataran. Dia dulu eksklusif kan, nabi itu kan dihargai. Seperti rabi. Seperti profesi-profesi tertentu, semua orang jalan itu berkata, shalom, atau pastor, atau dokter, atau pak, bos. Sekarang dia harus ke pelataran. Tapi ini imigran, tapi guciku kurang. Aku perlu bully ekstra, gimana ya? Bel enggak, bel enggak, bel enggak, bel. Lalu anaknya ingatkan, mama kan diberitahu sama Pastor Elisa, sebanyak-banyaknya. Oke. Ting dong. Ternyata belum kenal Tuhan. Dia cerita, kenapa Taci minta guci sih? Begini, saya itu udah jadi janda. Lalu saya ke gereja. Nabi Elia, Pastor Elisa berkata, kamu ambil guci-guci ini semuanya. Kamu ambil buli sebanyak-banyaknya. Nanti akan mengalir minyak. Loh bisa begitu? Aku sudah mengikuti ilahku selama 40 tahun, tidak pernah dijawab doanya. Doa Allah Israel, doa umat Israel itu dijawab oleh Allahnya. Dijawab Nabi Elisa ini ya, saya tidak tahu di kasus saya kan belum pulang. Tapi saya tahu Nabi Elisa ini sebelumnya pernah ngambil kapak yang tenggelam lalu mengapung oleh karena kayu. Kayu itu lambang apa? Kayu itu lambang pengorbanan. Pasti ada persembahan hewan di atasnya. Tidak tahu seperti Tuhan itu bagi orang Israel kami ini, Tuhan itu penebus. Ini perjanjian lama, belum ada Yesus. Tuhan akan menebus kesalahan umatnya. Bodoh memang sih yang cemplungkan kapak itu. Nggak sengaja memang. Itu accident. Tapi Tuhan bisa menebus kita. Memberi kita kesempatan kedua. Bisa gitu ya? Iya. Waktu itu terjadi perang ya. Nabi Elisa itu diberitahu Tuhan. Di sebelah sana sudah direncanakan. Nanti gimana membantai umat Israel. Tapi ketahuan semua. Loh kok bisa? Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Loh, Tuhanmu bisa dengar dan bisa berbicara. Aduh, doakan aku ya. Ini loh anakku ini sakit, doakan. Oh saya enggak bisa, saya bukan Nabi Elisa, enggak apa-apa. Asal kamu orang Yahudi, asal kamu umat Israel, umat pilihan Allah, aku pegang punca jubahmu, 9 kami pegang punca 1 di antaramu. Tolong kami, bawa kami ke Elisa. Oke, saya doakan dulu ya. Ya Tuhan Allah Israel, dengarkanlah, dan bla bla bla, amin. Setelah itu dia pergi, sudah ditabur Injil di dalam hati. Nanti setelah si wanita ini minyaknya keluar, dia bawa pulang semua. Saya yakin dia pasti super kamsia, terima kasih. Dia nggak akan sampai nggak tahu diri. Orang susah kalau ditolong itu biasanya akan ingat selamanya. Saya yakin semua buli-buli itu akan dikembalikan. Waktu dikembalikan berisi minyak pula, minyak goreng, minyak apa. Untuk minyak zaitun mereka, itu ceritanya orang-orang Israel kan pakai itu untuk segala sesuatu dalam kehidupannya. Dikembalikan, waktu dikembalikan ke imigran ini dari Sirofenisia, itu minyak bulinya itu dengan minyak, benar Allah yang menjawab doa, datang dan berkata, baptis aku. Bawa aku ke sungai Yordanmu. Aku mau ikut Allahmu. Aku melihat dalam kehidupanmu, kamu yang doakan aku, doamu juga dijawab. Wow, tahu nggak? Si wanita ini lupa masalahnya. Dari semua cerita ini, kemuliaan itu bukan terletak pada anaknya nggak jadi budak. Dia keluar dari hutang piutang. Yang tidak ditulis di Alkitab ini. Dia ketemu dengan tetangganya. Bukan profesinya, tapi jiwa-jiwa. Bukan buli-bulinya, tapi jiwa-jiwa. Mau profesi apa kek Tuhan bisa pakai segala perkara. Sebab terakhir, lihat. Ayat 7 saya baca sekali lagi. Dengan ini saya ending. Saya selesaikan.
Ini yang disebut carilah kerajaan sorga dahulu, segala sesuatu ditambahkannya. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Are you ready? Dan hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Masalah tutup hutang piutang sampai kelebihan, kelimpahan. Itu hanya di ayat 7, sekilas aja lewat. Segala sesuatu ditambahkan. Pergi jualah minyak itu, hidup dari lebihnya. Tahu nggak? Carilah dahulu kerajaan sorga. Nanti sisa-sisanya itu bisa menghidupimu seumur hidup. Remah-remah Tuhan, asal rotinya Anda cari, untuk kerajaan Allah dulu. Remah-remahnya itu lebih berat, lebih banyak, lebih besar dan mengenyangkan daripada roti sia-sia yang kau cari siang dan malam. Tidak pernah orang dirugikan karena mengutamakan kerajaan sorga. Tidak pernah orang karena mencari jiwa-jiwa, dia jadi rapuh, dia jadi keruh, hancur, nggak pernah. Saya hari ini menyaksikan sendiri, hampir 30 tahun saya mengutamakan kerajaan Allah sejak saya bertemu dia. Tak pernah sekalipun saya perlu dikonselingi. Ketika kita mengalir keluar, minyak itu menjamah kita pula. Tidak akan pernah depresi mengena ke tubuh kita. Tidak akan pernah kita sendiri rapuh kalau minyak Tuhan mengalir melalui kita. Sebab engkau akan hidup hanya dari sisanya atau dari lebihnya. Engkau dan seisi rumah tanggamu. Visi yang tertinggi bagi kita segala apapun profesi adalah ini. Jiwa-jiwa menunggu kita. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu, memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saya mau tantang Anda. 2030 ini, Gereja Mawar Sharon akan mendirikan 300 gereja hingga tahun tersebut. Tujuannya adalah segala profesi bergabung bersama-sama untuk menggenapi amanat agung, untuk menyelesaikan itu. Beritakan Injil kepada segala makhluk, bukan hanya sesuai profesi kita. Pebisnis bukan hanya berikan uangnya agar uangnya yang bekerja, atau uangnya yang melayani, dia sendiri pun harus turun tangan melayani. Pendeta nggak boleh hanya berkhotbah, sampai hari ini pun saya ngomong gini dengan rendah hati, semua oleh karena anugerah. Saya tetap memenangkan jiwa, bukan hanya khotbahin orang untuk percaya atau untuk menginjili sesamanya. Saya sendiri turun tangan. Demikian pula profesi yang lain, dokter dan sebagainya. Bukan hanya sesuai dengan keahlian Anda. Anda harus melayani. Bahkan di luar keahlianmu, di luar studimu, layani. Jadilah manusia yang penuh, bukan manusia yang kaku. Nabi hanya jadi nabi, dokter hanya jadi dokter, insinyur hanya jadi insinyur. Sisingkan lenganmu, layani apa adanya. Just be a human, God's human. Jadilah manusia-manusia Allah yang melayani sesama. Look, engkau akan hidup dari selebihnya, engkau dan anak-anakmu. Dan percayalah, remah-remahnya Tuhan lebih gemuk daripada roti yang kau cari-cari setiap hari. Karena Tuhan tidak pernah berhutang sama siapa-siapa. Carilah kerajaannya. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani,
mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi. Haleluya. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihimu. Saya ingin berdoa dan dengan iman saya akan lihat dari sini. Jikalau Anda berkata, Tuhan, aku mau dipakai beyond my profession. Dan aku tidak mau diikat hanya dengan profesiku, sekalipun aku akan excellent memberikan 100% di situ. Kau akan jadikan aku kepala bukan ekor di sana. Namun demikian, pakailah aku sesuai kehendak-Mu. Aku mau terlibat dalam amanat agung untuk menyelesaikan tugas. Ya Tuhan, di atas muka bumi, aku mau berbuah bagi Injil. Kalau itu Anda, meskipun mungkin step-stepnya tidak kelihatan, nanti gimana sesuai profesiku ini aku harus gimana, apa yang boleh, apa yang enggak. Oh itu hikmat jalanan, itu hikmat lapangan. Faith dulu, iman dulu. Kalau Anda berkata, Tuhan pakailah aku, I really want and desire to be used by you. Pakai profesiku, dan pakai beyond my profession. Now I understand, aku mengerti, profesi harus jalan sih. Tapi bukan profesinya, melainkan visi jiwa-jiwa. Itu yang kau mau dan aku mau juga. Kalau itu Anda, angkat tanganmu. Saya akan doakan dari sini. Angkat tangan tinggi-tinggi. Oramakayasana, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan itu. Dan mulai hari ini ya Tuhan, panggilan-Mu telah terjadi atas hidup mereka. Beyond their profession, atau melebihi profesi mereka. Dan melalui profesi mereka juga. Hamba berdoa, Engkau pakai setiap kami dalam bidang kami masing-masing. Sesuai kehendak rencana-Mu, bukan sesuai dengan yang kami mau. Sesuai kehendak-Mu ya Allah Bapa-Ku. Terjadilah, pakailah kami di akhir zaman ini. Amanat Agung-Mu akan selesai dengan kami berada di dalamnya menggenapi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Hamba berdoa, materaikan ini.